not a game, it's a rich thing. Tidak ada ya? Belum ada yang gabung ya? Waduh. Baik, saya lanjutkan ya. Kita masih sampai proposal itu, belum laporan. Saya sekarang akan menunjukkan proposal. Nah, ini saya coba untuk membuat proposal. Ini hanya sekedar contoh ya, logonya jangan pakai ini kalian. Pertama cover, nah. Di cover ini, paling tidak itu bentuknya seperti ini. Ini nanti saya akan coba untuk diskusikan dengan tim. Di bagian cover ini, paling tidak harus ada judul. Nah, kalau misalnya proposal, ya judulnya proposal usaha. Kalau kalian tidak menggunakan produk yang ini, ya kalian berikan produk yang lain. Kalau Bayun ini coba just job gitu ya. Pemberian nama ini ada sejarahnya. Jadi kalian harus mempunyai sejarah dalam pembuatan namanya. Kemudian karena kita ini bikin proposalnya itu sebagai pengajuan untuk penilaian Rakrim, ya. Jadi kalian gunakan ini nama kelompoknya yang ada di sini. Ini nanti saya diskusikan lagi dengan tim. Pokoknya intinya nanti harus jelas bagian judulnya. Kemudian harus jelas siapa pembuatnya. Nanti logonya itu menggunakan logo SMK. Selanjutnya ini nanti kata pengantar. Di bagian kata pengantar ini kalian sedikit saja memberikan prakata untuk mengantarkan pembaca melihat proposal kalian. Kalau Bayu memberikan yang simpel saja seperti ini, kalian bisa kasihkan dengan diksi yang kalian punya ya. Jadi pilihan katanya apa yang ingin kalian sampaikan itu tergantung kalian sudah. Lalu di bagian daftar isi, ingat di sini lebih baik kalian membuat format terlebih dahulu. Jadi formatnya masih ingat Simkomdik dulu? Ingat nggak Simkomdik? Masih. Apa? Ingat. Ya Allah. Membuat Daftar isi. Karya tulis ya. Kalau misalnya kalian lupa di pelajaran Simkomdik yang membuat di aplikasi mengolah kata, di videonya Bu Ayun ada itu Di situ saya jelaskan ada beberapa yang membahas tentang laporan. Kalian bisa lihat nanti kalau ada lupa-lupanya. Nah, di sini ada playlist Simkomdik. Saya coba bukakan playlist yang simulasi komunikasi digital. Nah, yang ini aplikasi pengolah kata yang karya tulis ilmiah. Itu boleh kalian lihat bagaimana cara membuat laporannya. Kalau misalnya kalian tidak nyaman melihat ini, kalian bisa melihat yang bagian laporan ini. Di bagian ini, laporan pengembangan diri dan laporan karya inovatif ini ada bagaimana cara membuat laporannya. Jadi mulai dari form itu kalian sesuaikan dengan format yang proposal usaha. Cuman langkah-langkahnya kalian bisa mengikuti yang ini ya. Sekarang kita kembali ke sini. Jadi agar kalian bisa membuat daftar isi secara otomatis, artinya kalian harus membuat format ini. Di bagian sini harus kalian beri style dulu. Ingat enggak pelajaran ini? Ya, menggunakan heading 1, heading 2 gitu ya. Jadi kalau bagian bab pendahuluan ini kalian gunakan heading 1. Untuk yang latar belakang kalian gunakan heading 2. Nanti secara otomatis di bagian sini nanti bisa langsung tinggal di update table-nya menggunakan bagian reference table of content. Jadi di bagian itu kalian mainnya. Jadi kalian tidak mindu gawe nanti. Kemudian jangan lupa nanti untuk pengaturan mulai dari pengaturan kertasnya. Untuk kata pengantar ini kan penomorannya ini kan berbeda ya harusnya. Ini masih belum diberi penomoran halaman. Jadi untuk penomoran halamannya nanti biar mudah kalian menggunakan bagian yang layout di tiap bagiannya. Setelah kata pengantar ke daftar isi, kalian gunakan page break menggunakan yang next page. Nah ini semuanya nanti ada penjelasannya di videonya Bu Ayun. Asalkan kalian sabar gitu melihatnya, tidak di skip-skip, insya Allah di situ sudah jelas dan lengkap. Kemudian kita awali dengan pendahuluan di bagian latar belakang. Kalian kan tidak ujuk-ujuk nih membuat proposal. Jadi kalian ceritakan di sini kenapa kalian membuat usaha. Ini jujur Bu Ayun melakukan kompilasi. Nah ini. Jadi biar cepat dan Bu Ayun itu ingin memberikan contoh ke kalian biar kalian tuh tidak bingung membuat proposal. Apa yang harus kalian
buat di situ. Bagian pendahuluan ini itu kalian ceritakan tentang keseluruhan resume dari semuanya itu. Jadi seolah-olah kalian itu sudah memikirkan, nah mulai dari awal perjalanan kalian membuat usaha itu memunculkan idenya, itu kalian ceritakan di sini. Nah, terus pada waktu proses kalian melakukan riset di lingkungan dan bagaimana sampai kalian menentukan ide membuat jus misalnya. Nah, itu di sini kalian ceritakan juga. Peralatan apa yang kalian butuhkan diceritakan secara narasi tapi singkat. Tidak bertele-tele. Biasanya, walaupun ini seolah-olah tidak dibaca, tapi ini penting sebenarnya. Jadi latar belakang ini bisa menarik jika itu sesuai dengan pengalaman kalian ketika memunculkan ide usaha ini. Jadi proses yang kalian lakukan untuk menentukan segmen pasarnya, menentukan produk apa yang akan kalian jual, alat apa yang kalian butuhkan, dan di mana lokasinya, untuk produk kalian dikasih nama apa, bagaimana pengemasannya. Nah, itu kalian ceritakan secara singkat di sini, gitu ya. Jadi proses risetnya awal, itu kalian utarakan sehingga, ini di bagian akhir, oleh karena itu, saya ingin membuka atau mendirikan usaha minuman jus sehat. Jadi di sini klimaksnya, di bagian alinea terakhir, klimaks yang menentukan bahwa kalian sudah pas ingin membuat produk itu. Nah, setelah itu kalian buat visi dan misinya. Visi misi ini ditentukan sesuai dengan produk ya. Intinya proposal ini jelas, dan orang itu tahu keseriusan kalian itu untuk melakukan usaha. Kalau proposalnya itu tidak bagus, orang-orang itu tidak tertarik untuk menanamkan modal di kalian. Itu sebenarnya gunanya proposal, atau bisa menjadi awal tonggak paradigma berpikir kalian untuk melakukan usaha. Jadi kenapa kalian itu mau melakukan usaha ini? Visinya harus jelas, ya. Misinya juga harus jelas. Di sini Bu Ayun mencontohkannya seperti ini. Ini juga nyomot sih sebenarnya, tapi saya sesuaikan saja. Ada yang saya tambahi, ada yang saya kurangi, begitu. Di sini kami lahir untuk menghadirkan pilihan minuman alami, ya karena yang dipilih adalah jus ya, dengan cita rasa yang menyenangkan dan mengandung unsur kejutan, bernilai jual tinggi dan banyak diminati. Itu visinya. Kita bicara visi itu visi jangka panjangnya, nak. Kalau misi itu misinya mengembangkan inovasi gitu, menciptakan menu minuman jus yang unik, mempromosikan budaya minum. Nah, ini kalian sesuaikan nanti dengan produk kalian. Sekarang itu lagi musimnya gedebok pisang, itu bisa dijadikan kerupuk gitu ya. Jadi visinya itu pasti bagus, misinya pasti bagus. Kenapa orang-orang nggak pernah memikirkan untuk membuat gedebok pisang dijadikan makanan? Kok ini malah gedebok pisang dijadikan makanan gitu ya. Visi dan misi ini kalian sesuaikan dengan passion kalian, juga kalian sesuaikan dengan produk yang kalian pilih. Kemudian tujuannya apa kalian melakukan usaha ini? Kalau Bu Ayu mencontohnya seperti ini. Lalu maksud dari kegiatan usaha. Ini nanti saya akan posting di materi sebagai contoh dan sebagai standar minimalnya ini. Saya bilang minimal ya, artinya kalian harus membuat lebih bagus dari ini. Kenapa saya bilang minimal? Karena Bu Ayu ini dari comot sana, comot sini. Cuman saya rapikan, saya rubah sedikit, lalu saya rapikan. Nah, kalian nanti kan punya waktu panjang dan banyak orang yang berpikir. Ada 5 orang dan kalian itu benar-benar akan melakukan. Kalau Bu Ayu ini kan membuatnya hanya sekedar contoh, tapi tidak melakukan. Nah, kalian nanti karena melakukan harus jelas semuanya. Maksudnya apa, visinya apa, misinya apa. Karena proposal ini sebagai langkah kalian nanti, alur yang akan kalian jalankan dalam pemasaran. Kemudian bagian pembahasan. Ini tentang profil. Profilnya tentang produk. Nah, produk ini kalian ceritakan kenapa produk itu kalian kasih nama itu gitu ya. Mungkin penggabungan Bu. Ini penggabungan dari 5 ownernya gitu ya, atau karena ini dijual di Lumajang jadinya es Semeru Bu, atau di depannya rumah makan yang ada es B29 gitu. Nah, itu kan ada sejarahnya. Sejarah produknya itu kalian tentukan sendiri. Biar orang-orang itu tertarik, loh, apa sih kok ada es B29 itu bentuknya kayak apa begitu. Nah, dari situ ternyata nama itu bisa untuk menggugah orang agar beli produknya. Jadi ini kalian bikin yang menarik. Kemudian timnya, di bagian tim ini kalian tentukan, dan sekalian, ini yang saya bilang tadi, sekalian
bagi tugasnya. Misal di sini Bu Ayun sebagai ownernya, karena sebagai owner Bu Ayun lebih ke masalah pemasarannya ini, karena memang ini masih kecil. Lalu dibantu 2 pegawai, di bagian pegawai ini bagian produksinya. Ini bagian keuangannya masih belum dipikirkan ini, ownernya juga sebagai bagian keuangannya. Kemudian strategi pasarnya. Ini tadi yang saya bilang segmentasinya. Segmennya itu kalian tentukan, targetnya itu kalian tentukan. Apa Bu bedanya segmen sama target? Sebenarnya ini sama sih sebenarnya. Targetnya itu ya orangnya, cuman kan kalau segmennya itu lebih umum, targetnya di mana gitu loh. Ini orang-orang di semua umur kan, di segala usia. Orang-orang di segala usia itu kan banyak ini. Di Lumajang ada, di Surabaya ada, tapi ini di mana targetnya? Makanya di sini targetnya adalah orang-orang yang di dekat kampus nih ceritanya. Jadi karena di dekat kampus ya mahasiswa dan semua masyarakat yang di situ, semua usia, baik itu anak kecil atau dosennya atau masyarakat biasa. Jadi semua itu jadi targetnya di sekitar lingkungan pemasarannya. Kemudian strateginya, ada channel promosi, strategi harganya, kemudian untuk reseller itu ada harga khusus dan sebagainya. Nah, untuk analisis SWOT-nya, ini kita berbicara tentang kekuatan, tentang kelemahan, tentang peluang dan ancaman. Ada di pelajaran ekonomi ini kalau tidak salah ya? Ada ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin menentukan ini, riset kalian itu harus benar-benar main ini. Jadi kalian harus tahu lingkungan kalian supaya ada yang kalian tuliskan, oh wes ojo dodol iki. Kenapa? Karena di kono wis ono sing dodol. Nah, itu berarti menjadi masuk kelemahan dan ancaman ini. Ancaman, kelemahannya apa? Sudah ada yang jual, banyak yang berjualan. Nah, ancamannya kalau berjualan berarti ancamannya tidak laku gitu ya. Itu harus kalian pikirkan. Nah, jangan memikirkan yang baik-baik saja, tetapi hal terburuk itu juga kalian pikirkan. Lalu manajemen produksinya. Di bagian manajemen produksi ini, proses produksi, nah kita berbicara proses produksi. Artinya ini sudah masuk ke bagaimana cara kalian membuat produknya, ya kan? Di bagian ini adalah bagian sulit buat kalian karena diperlukan tenaga, diperlukan peralatan, diperlukan biaya juga. Proses itu kalian jabarkan di sini. Ini yang saya jabarkan ini masih kurang lengkap. Nah, prosesnya kalian sesuaikan dengan produk kalian masing-masing dan saya minta ini penjabarannya lebih banyak. Kalau bisa ini diberi bagian alur gitu nak, flowchart, atau kalian bisa menggunakan smart art ini ya. Jadi di sini ada bagian alur sederhana yang bisa kalian buat. Biasanya kalau kita berbicara proses, di sini prosesnya bisa kalian pilih dari salah satu ini. Boleh pakai ini, atau kalian bisa menggunakan yang Bu Ayun ajarkan dulu, menggunakan Draw.io atau aplikasi-aplikasi lain untuk membuat proses produksinya. Kemudian di bahan baku. Nah, di bahan baku ini sudah mulai mikir ini, bahan-bahannya apa. Ini pastinya sesuai dengan produknya. Karena di sini jus, maka Bu Ayun memberikan bahan-bahannya ya bahan-bahan buah-buahan. Ada jus sayuran sebenarnya, tapi ini Bu Ayun fokusnya pada buah-buahan saja, tidak saya masukkan sayuran. Dan di sini bahan juga gula, es batu, perlengkapannya juga saya sertakan. Nah, kalau misalnya kalian di produk yang lain tentunya di sini akan berbeda bahannya ya. Ini dibutuhkan kreativitas dan jiwa-jiwa inovatif. Nah, kalau anaknya ini kreatif nanti produknya bagus. Ya, ini Bu Ayun masih ada kekurangan sebenarnya di bagian pengemasannya. Itu bagian logo dan stiker itu masih belum ada. Padahal itu penting, Nak. Kalian nanti juga berikan di produk kalian itu kayak labelnya, stikernya itu kalian buat desain yang bagus ya. Kalian bisa menggunakan jasa di percetakan itu. Lalu alat dan biaya-biaya lain di sini juga harus ditentukan juga. Jadi jangan sampai ada yang terlewat karena ini nanti akan mempengaruhi rugi dan laba kalian. Ini jangan sampai ada yang terlewat. Cara membuat ini lebih baik awal itu kalian membuat percobaan terlebih dahulu membuat produknya. Pada waktu proses membuatnya itu kalian video, boleh di sini disertakan linknya. Misal kalian, Bu saya upload YouTube aja ya, Bu, nggak apa-apa. Itu ya. Kalian buat proses rekam videonya. Nah, di sini simulasi digitalnya main. Jadi tadi itu
teknologi perkantoran, simulasi digital, sama pelajaran kewirausahaan, ekonomi, akuntansi, semuanya ada di sini. Membuat dokumen laporan, itu di semuanya ya, ada membuat laporan itu ya. Jadi proses membuat portofolionya di sini ngumpul jadi satu. Hebat kalian sudah sampai ini. Nanti kalau sudah sampai laporan ini kalian pasti sudah ada proses pembelajaran yang sangat bagus di situ. Satu, kalian siap terjun ke masyarakat. Dua, kalian emosinya nanti benar-benar diaduk-aduk itu. Tanggung jawabnya di situ ada, keterampilan membuat sesuatu itu ada, terus sikap kalian bagaimana kalian memecahkan permasalahan itu nanti nampak. Saya membayangkan itu proses yang kalian dapatkan di proyek ini, itu yang saya tunggu-tunggu. Ada perubahan perilaku dan pemahaman di situ yang saya tunggu. Jadi masalah ini kalau Bayun melihat, ya pasti ada standarnya untuk melihat proposal dan laporan, tetapi di hasil yang lebih besar itu yang saya tunggu nanti. Kalian siap terjun ke masyarakat, siap menjadi wirausahawan. Modal dan pemasukan. Ini ada asumsi awal, tidak menyewa, tetapi memanfaatkan halaman rumah yang sudah ada. Nah, kalau kalian ini memanfaatkannya banyak nanti. Peralatannya ini juga memanfaatkan yang sudah ada. Jadi kalian itu untuk memperbesar 500.000 menjadi 1 juta itu sangat bisa. Tergantung apa yang sudah kalian punyai di rumah ini. Ini biasanya diambil dari ibu bapaknya. Modal awalnya ini kalian rinci ya. Kalian rinci sekalian harganya. Dihargai aja, walaupun itu sebenarnya bukan kalian yang beli, nggak apa-apa, dihargai aja. Seolah-olah modal kalian itu yang 500.000 ditambahkan dengan yang modal yang sudah ada, ya nak ya. Kemudian target hasil penjualan per bulannya, ini juga kalian tentukan di sini. Harga, ini sudah masuk ke harga. Jadi modal awalnya itu berapa, biaya proses operasionalnya itu dihitung semuanya, kemudian omset per bulannya itu perkiraan yang akan kalian dapatkan jika perharinya itu lakunya, misal di sini saya tuliskan 40 gelas dan harganya 10.000. Yang saya hasilkan adalah 400.000. Itu per hari. Jika itu 1 bulan, maka dikalikan 30 hari, maka hasilnya adalah 12 juta. Nah, itu yang didapatkan omsetnya. Kita bicara omset, belum laba. Berarti labanya adalah omsetnya dikurangi biaya-biaya dan sebagainya. Lalu baru ketemu laba itu sekian. Nah, kalau kita sudah sampai ke sini, baru kita bisa menyimpulkan di bagian penutup. Sudah, untuk proposal selesai. Ada pertanyaan, Nak? Bayun. Ya, Pak Suhar. Di Inkolmis itu dibuka anak-anak banyak yang tanya. Yang apa? Di Kolmisit banyak anak tanya. Pak Suhar aja yang bacakan deh. Kenapa Pak Suhar? Ini nggak ada hostnya ini. Ya, mungkin tambahannya ketika di pengetikan proposal ini dulu ya. Yang pertama adalah marginnya belum, mungkin tadi saya tidak dengar ya. Margin atas bawah kanan kiri. Outline-nya ini tadi kan saya kira judul misalnya bab 1 itu kan sejajar. Seharusnya kan judul misalnya bab 1 baru pendahuluan gitu ya. Ada 2 baris itu. Kemudian tadi ada latar belakang. Kalau di bab 2 pengetikannya bagus marginnya. Tapi yang di bab 1 tadi latar belakang, paragraf baru itu masuk, kemudian baris keduanya lurus dengan huruf A. Nah, itu nanti apakah dijelaskan di sini atau pembimbingnya masing-masing nanti. Jadi Pak Suhar, saya potong dulu ya. Ya. Saya jelaskan dulu yang ini. Di sini, kenapa saya memberikan contoh seperti ini, kaitannya dengan style Pak Suhar. Di bagian ini, kenapa kok tidak saya ginikan, nanti kaitannya di style itu, di bagian karena ini sinkron dengan bagian ini Pak Suhar, karena ini serba otomatis, jadi menggunakannya seperti itu. Kalau nanti itu menggunakan 2, ini enggak akan jadi bentuknya seperti ini Pak Suhar. Makanya saya memberikan yang contohnya seperti ini. Dan format ini sebenarnya tergantung kesepakatan dari tim bagaimana. Saya sudah bilang tadi ke anak-anak bahwa nanti untuk format nanti dibicarakan lebih lanjut dengan tim. Karena pada waktu pembuatan itu
saya masih jalan sendiri. Makanya saya lebih ke kontennya dulu Pak Suhar. Jadi bagaimana cara anak-anak jalan membuat laporannya. Nah, kita kan sudah saya masukkan semua ini gurunya ke Classroom. Nanti akan saya sebelum diposting, kita untuk format dan sebagainya saya rasa itu bukan bagian saya ya. Nanti lebih ke humas saja. Jadi saya lebih ke konten dan saya nanti biar nanti Bu Dia sama Bu Wiwit ya. Jadi kita bagi tugasnya itu. Nanti kalau saya memikirkan untuk yang itu sebenarnya di ini cuman nggak ada waktu Pak Suhar tadi. Ada di pedoman guru itu dulu sudah lengkap. Nanti kita tinggal atur lagi bagaimana formatnya. Ya, kata ngantar tuh bagaimana, nah pengetikannya itu bagaimana. Nah, ini sebenarnya tinggal kita olah. Itu saya serahkan ke yang lain saja. Jadi bagaimana ini yang paling bisa ini Pak Suhar. Jadi selalu memang pembahasnya Pak Suhar di bagian ini. Nah, saya tidak membahas ini Pak Suhar, saya lebih ke kontennya dulu nggih. Oke, lanjut. Lanjut. Yang lain mungkin yang gimana Nak? Sama Bu Ayun terkait isinya, kontennya seperti apa? Itu ada yang tanya Bu. Silakan. Raise your hand, video. Raise your hand, please. Di sebelah kanan itu Sinta tanya, Yuskiatul juga. Raise your hand langsung aja, nggak pakai di situ. Oke, Lela, silakan Nak. Ya silakan, yang tanya. Nurlela sudah angkat tangan, silakan Nak. Mana Lela ini? Nggak bisa bilang karena Pak Suhar tolong dibacakan Pak Suhar, tolong dibacakan Pak Suhar. Nurlela. Dari Sinta ini Bu, proses pemasarannya harus dalam bentuk video atau hanya foto Bu? Video, kalian sudah diajarin proses pengambilan video sama pengambilan foto itu sama capeknya, iya kan? Kalian kalau foto berulang-ulang fotonya, video udah langsung tag aja, nanti tinggal edit ya. Kalau video saya rasa lebih enak, prosesnya sudah kalian video aja, rekam aja, nanti proses editingnya main kan. Tapi kalau fotonya itu kalian itu tagnya berkali-kali, bisa-bisa sama aja capeknya, ya Nak? Ya. Ya, video bentuknya ya. Baik Bu. Iya. Nah. Yang lain bisa langsung tanya, mic-nya dihidupkan. Jangan live meeting dulu Nak, masih ada, kita belum membahas tentang ini. Belum membahas tentang bagaimana cara kalian mempresentasikan proposal kalian. Untuk laporan belum kita bahas sekarang, karena nanti panjang waktunya, dan juga belum saya buatkan Pak Suhar. Mohon maaf. Nah, yang penting judul sama proposalnya itu sudah masuk. Iya, Suhar, itu. Nurlela, sudah? Rame katanya Bu. Rame. Iya, pas di pasar paling Nurlela. Bu, mau tanya untuk memulai usaha itu sudah boleh mulai jalan kapan ya? Dan untuk proposal usaha dan laporan bentuknya per individu satu atau per kelompok? Kalian bikinnya satu saja. Dimulainya kapan? Setelah ini selesai, mulai sudah jalan kalian ya. Cuman nanti Pak Suhar, kita belum menentukan kapan anak-anak ini mengumpulkan proposal, kapan presentasi proposal, kapan sudah mulai gitu, belum Pak Suhar? Belum, sementara di sebelah Bu Diah sudah mendata kelompok, masih ada beberapa yang belum. Kemudian setelah ini kan ada proses pembimbingan proposal. Nah, waktunya beberapa pekan, silakan digunakan, tinggal kita belum menentukan kelompoknya, pembimbingnya siapa masih belum, karena belum lengkap kelompoknya. Jadi nanti yang belum gabung itu jumlahnya 60, berarti masih ada beberapa anak yang belum gabung Pak Ayu. Iya Pak Suhar, nanti saya akan buatkan videonya Pak Suhar. Cuma saya tidak berbicara masalah sistem apa ya, pengetikannya Pak Suhar. Pengetikannya saya serahkan ke Humas G. Kalau saya bicara konten saja.
nggak apa-apa, pokoknya nanti apa namanya kita seragam, standarnya ada. Gitu. Kalau yang dulu ini sebenarnya untuk project work itu lebih ke proposal usaha sepertinya, dan ini aja dipakai, nanti kita rubah lagi. Ya, ini sudah bagus ini untuk pengetikannya, cuman di bagian kontennya itu disesuaikan dengan proposal. Belum nyampe situ tadi. Oke. Yang lain. Selamat ini. Mat, selamat. Ya, kenapa, Pak? Ya. Baik Pak Suhar, saya lanjutkan ya. It's not a game, it's a rich thing.